Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Felicia Cinara Purba dengan NIM 133-22017 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan laporan proyek dari mata kuliah pengenalan basis data yang berjudul Merancang, Membangun, dan Mengelola Basis Data di MySQL. Dalam pengerjaan proyek ini, saya melakukan perancangan dan pengembangan basis data untuk studi kasus yang dikembangkan di proyek akhir 1 dengan judul Informasi Kuliner Toba. Informasi Kuliner Toba adalah aplikasi situs web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi terkait kuliner, seperti restoran dan kafe di suatu daerah yang sekitaran Toba. Dalam website ini, kami juga menawarkan fitur pencarian yang memudahkan pelanggan untuk menemukan tempat kuliner yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pencarian berdasarkan nama restoran, lokasi, ataupun rating. Deskripsi singkat yaitu 1. Melihat daftar kuliner. Pengguna dapat melihat daftar kuliner yang tersedia di lokasi sekitar Toba. 2. Pencarian kuliner. Pengguna dapat mencari kuliner berdasarkan kata kunci tertentu. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menemukan kuliner yang spesifik sesuai dengan preferensi pengguna. Dan yang ketiga, melihat detail kuliner. Setiap kuliner memiliki halaman detail yang memberikan informasi seperti deskripsi, foto, dan ulasan pengguna. Pengguna dapat melihat informasi tersebut untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kuliner yang diminati. Pada langkah yang kedua, kita disuruh untuk membuat IRI. Nah, pada IRI sini terdapat 5 entitas, yaitu pengguna, kuliner, sosial media, lokasi, dan gambar. Pada tabel pengguna, terdapat atribut ID pengguna, nama pengguna, ID admin, nama admin. Dan primary key-nya adalah ID pengguna. Kemudian pada tabel kuliner, terdapat atributnya yaitu ID kuliner, nama kuliner, dan deskripsi kuliner. Dan primary key-nya adalah ID kuliner. Pada tabel sosial media, terdapat atribut ID, ID sosial media, dan link sosial media. ID sosial media sebagai primary key-nya. Kemudian, pada tabel lokasi, terdapat beberapa atributnya yaitu ID lokasi, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos. ID lokasi sebagai primary key. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel gambar. Terdapat atributnya yakni ID gambar dan link gambar. ID gambar sebagai primary key-nya. Tabel pengguna dan tabel kuliner memiliki relationship yaitu mencari dengan cardinality many to many. Tabel kuliner memiliki relationship dengan lokasi dengan cardinality one to one. Tabel kuliner juga memiliki relationship dengan tabel sosial media dengan cardinality many to many. Dan tabel sosial media memiliki relationship yaitu mengupload pada tabel gambar dengan cardinality one to many. Setelah ditranslasikan, terbentuk 2 entitas baru, yaitu mencari dan mempunyai. Pada tabel mencari, terdapat atribut yaitu ID kuliner dan ID pengguna. Pada tabel mempunyai, memiliki atribut ID sosmed dan ID kuliner. Kemudian kita melakukan validasi terhadap rancangan dengan konsep normalisasi. Beberapa tabel ini seperti tabel kuliner, tabel lokasi kuliner, tabel media gambar, dan tabel sosial media sudah normal karena tidak terjadinya perulangan. Kemudian langkah yang keempat, melakukan pengembangan basis data dengan menerapkan data definition language pada SQL. Pada MySQL, kita create database dengan nama
basis data, kemudian kita menggunakan database basis data. Kemudian kita create table pengguna, lalu kita masukkan atributnya, lalu kita create juga tabel lokasi, kita masukkan atributnya, kemudian kita create table kuliner, kita masukkan atributnya, kemudian kita create table social media, lalu kita masukkan atributnya, kemudian kita masukkan create table gambar, dan kita masukkan atribut dari gambar. Kemudian kita masukkan foreign key-nya, yaitu ID social media yang berasal dari tabel sosial media. Lalu kita create table mencari, yaitu entitas baru yang kita dapatkan setelah terjadinya translasi. Kita masukkan atributnya, lalu kita masukkan foreign key dari kuliner dan foreign key pengguna dari tabel pengguna. Kemudian yang terakhir, kita create table mempunyai, kita masukkan atributnya, lalu kita menambahkan foreign key-nya, yakni ID sosial media yang berasal dari tabel sosial media, dan foreign key ID kuliner dari tabel kuliner. Setelah datanya sudah bisa dijalankan dan sukses, maka kita bisa langsung memasukkan data dummy-nya. Kita isi data dummy pada tabel pengguna, yaitu insert into tabel pengguna, lalu atributnya ID pengguna, nama pengguna dengan values. Contohnya, ID penggunanya adalah 1 dan nama penggunanya adalah Johan Tatarigan. Ketika kita merunningkan data tersebut, maka akan keluar seperti ini. Kemudian juga tabel lokasi, kita insert into tabel lokasi, kita masukkan ID lokasi, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Lalu value-nya seperti ini. ID lokasinya 1, kecamatannya Balige, kabupatennya Toba, provinsinya Sumatera Utara, dan kode posnya 22312. Kemudian kita runningkan, maka akan muncul tabel seperti ini. Lalu pada tabel kuliner, kita insert into tabel kuliner, kita masukkan ID kuliner, nama kuliner, deskripsi kuliner, ID admin, dan ID lokasi. Kita masukkan values-nya, contohnya ID kulinernya 1, nama kulinernya Tepi Danau Bistro, deskripsinya Tepi Danau Bistro Cafe dan Resto adalah salah satu cafe yang sudah banyak dijadikan sebagai pilihan tempat. Lalu kita masukkan ID adminnya seperti 17 dan ID lokasinya seperti 1. Maka akan muncul tabel seperti ini. Di sini akan ditampilkan ID kuliner, nama kuliner, deskripsi kuliner, ID admin, dan ID lokasi. Begitu juga dengan tabel sosial media, kita insert into sosial media, kita masukkan atributnya yaitu ID sosial media dan link sosial media. Contohnya, ID sosial media 1 dan link sosial media https://www.instagram.com/tepidanau-bistro/ Maka setelah kita runningkan akan muncul tabel seperti ini. Kemudian pada tabel gambar kita insert into tabel gambar, kita masukkan ID gambar dan link gambar. Setelah kita merunningkannya, maka akan muncul tabel seperti ini yang menunjukkan ID gambar dan link gambar. Pada tabel mencari, kita insert into mencari, lalu kita masukkan atributnya, lalu kita masukkan juga ID mencari, ID kuliner, dan ID pengguna. Contohnya, ID mencari 1, ID kuliner 1, dan ID pengguna 1. Dan kita runningkan, akan muncul tabel seperti ini.
Yang terakhir, tabel mempunyai. Kita insert into tabel mempunyai, kita masukkan atributnya, yakni ID mempunyai, ID sosial media, dan ID kuliner. Contohnya, ID mempunyai 1, ID sosial media 1, dan ID kuliner 1. Setelah kita runningkan, akan muncul tabel seperti ini. Bagian B, membuat query yang menampilkan data dari satu tabel. Untuk menampilkan semua data dari tabel pengguna, kita melakukan menggunakan fungsi select. Contohnya select from pengguna, maka akan muncul ID pengguna dan nama pengguna. Kemudian kita menampilkan nama pengguna yang memiliki ID pengguna 17. Kita select nama pengguna from tabel pengguna di mana ID pengguna sama dengan 17. Maka akan keluar nama pengguna yang memiliki ID 17. Lalu menampilkan deskripsi kuliner yang memiliki admin dengan ID 17. Kita lakukan select deskripsi kuliner from tabel kuliner di mana ID admin sama dengan 17. Maka akan muncul semua data yang memiliki deskripsi kuliner dengan ID admin 17. Lalu membuat 10 query dengan menambahkan inner join, left join, right join. Contohnya, menampilkan nama kuliner dan nama admin penggunanya. Kita lakukan yaitu select K nama kuliner, U nama pengguna dari tabel kuliner K, inner join, tabel pengguna, U on K ID admin sama dengan U ID pengguna. Maka akan muncul tabel nama kuliner beserta nama penggunanya. Nama pengguna di sini berarti adminnya. Jadi, nama kuliner ini adalah kuliner yang dikelola oleh admin. Kemudian menampilkan nama kuliner, deskripsi, dan nama provinsi tempat kuliner berada. Kita lakukan select K nama kuliner, K deskripsi kuliner, L provinsi dari tabel kuliner K, inner join lokasi L, on K ID lokasi sama dengan L ID lokasi. Maka akan muncul seperti ini. K itu adalah inisial, L juga. Jadi K sama L itu adalah inisial karena kita menggunakan inner join sebagai penghubung dari dua tabel berbeda. Lalu kita memasukkan 5 penggunaan subquery. Contohnya, menampilkan semua nama kuliner yang berlokasi di Kecamatan Balige. Kita lakukan select nama kuliner from tabel kuliner di mana ID lokasi in, lalu kita membuat double select ID lokasi dari tabel lokasi di mana kecamatan sama dengan Balige. Maka akan keluar nama kuliner yang memiliki Kecamatan Balige. Kemudian menampilkan nama pengguna dan kabupaten berdasarkan ID admin. Di sini juga kita menggunakan double select, yaitu kita masukkan select nama pengguna, kabupaten dari tabel pengguna, inner join tabel lokasi on pengguna ID pengguna, sama dengan lokasi ID pengguna, di mana ID pengguna in select ID admin dari tabel kuliner. Maka akan keluar tabel seperti ini.
Kemudian menampilkan nama pengguna dan jumlah kuliner yang dikelola oleh masing-masing pengguna. Kita lakukan select nama pengguna, count as jumlah kuliner, from pengguna, left join kuliner on pengguna ID pengguna, sama dengan kuliner ID admin, group by pengguna, ID pengguna. Count di sini berarti menghitung. Jadi setelah kita runningkan, maka akan keluar tabel seperti ini. Nama pengguna dan berapa jumlah kuliner yang mereka kelola. Lalu, menampilkan nama pengguna yang memiliki ID pengguna untuk menampilkan ID admin untuk semua kuliner yang memiliki kata kafe. Kita lakukan select nama pengguna from tabel pengguna, di mana ID pengguna in select ID admin dari tabel kuliner, di mana nama kuliner like persen cafe persen. Artinya kita mengambil kita menampilkan pengguna yang memiliki ID pengguna di mana kulinernya memiliki kata kafe, sehingga ketika kita runningkan maka akan muncul tabel seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.